Nyatanya, masyarakat masih acuh tak acuh terhadap virus corona ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari cuplikan video, di mana masyarakat masih berkerumunan. Masih banyak yang acuh tak acuh akan peraturan jaga jarak dan selalu menggunakan masker yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain bidang ekonomi dan sosial, pada kenyataannya bidang pendidikan juga dipengaruhi oleh keberadaannya masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwasannya selama masa pandemi COVID-19 ini, seluruh sekolah di Indonesia dihimbau untuk melakukan proses pembelajaran di rumah masing-masing. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif, serta juga menimbulkan pro dan kontra. Kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu jalur formal, jalur informal, dan jalur non-formal. Kita tahu bahwasannya selama masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan di rumah. Dalam mengisi waktu di rumah saja saat ini, maka kita dapat mengikuti program-program pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat yang ada di sekitar kita. Peran pendidikan non-formal dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, program pendidikan dasar. Program pendidikan dasar memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan dasar. Contohnya seperti program membaca. Yang kedua, program pendidikan lanjutan. Program pendidikan lanjutan merupakan program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang mereka punya. Contohnya, program berbagai teknik menjahit. Ada begitu banyak program-program pendidikan masyarakat yang bisa kita ikuti pada saat ini.
guna mengisi waktu kita dalam mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Beberapa program tersebut misalnya program kursus menjahit, kursus salon kecantikan, kursus memasak, dan banyak program-program menarik lainnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Pesan terakhir untuk memutus mata rantai COVID-19 ialah Jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan dengan sabun. menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ingat